Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita dan kisah-kisah menarik seputar santri Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin sangat sayang dilupakan dan sekaligus sangat sayang kalau kita buang. Ada satu kisah-kisah menarik yang harus kita ingat dan harus kita kenang. Salah satunya adalah santri Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorjo adalah salah satu santri dari Kiai As'ad Syamsul Arifin, yaitu Al-Ustadz Abu Rawi. Kita akan berbincang-bincang terlebih dahulu perjalanan dan sekaligus juga ketika pada masa Al-Ustadz Abu Rawi bersama Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ketika dulu masih bersama dengan Kiai As'ad Syamsul Arifin, banyak hal yang perlu dikenang dan sekaligus juga diingat. Sampai saat ini saya yakin tidak bisa dilupakan. Tapi terlebih dahulu bisa diceritakan nggak Pak Ustadz awal mula dan sekaligus Ustadz sebenarnya nama aslinya siapa Ustadz Abu Rawi? Abu Rawi. Abu Rawi. Bisa diceritakan ketika masa awal-awal mondok, tahu perjalanan ketika baru masuk ke Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorjo. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sejak kecil memang di Sukorjo, dan dulu banyak teman-teman saya di Sukorjo itu satu seleting dengan saya, termasuk Ustadz Hadori dan lain semacamnya. Cuma yang nyampe ke pendidikan tinggi itu sangat jarang sekali ketika itu. Ketika seleting dengan saya, banyak teman-teman yang tidak sampai ke perguruan tinggi. Saya alhamdulillah, walaupun keluarga saya termasuk golongan lemah, tapi karena semangat, saya punya cita-cita, ingin punya ilmu, walaupun keluarga dia tergolong tidak mampu. Alhamdulillah, saya bisa belajar dan mondok di Sukorjo, berasrama itu mulai tahun 79 MI saya di Sukorjo, MTS di Sukorjo, sampai aliyah saya di Sukorjo. Terus saya melanjutkan ke perguruan tinggi. Waktu itu ngambil jurusan syariah. Ya karena sudah panggilan masyarakat untuk berkeluarga, sehingga saya putus. Jadi hanya semester 2. Semester 2 saya bermasyarakat ke desa Landangan. Alhamdulillah sekarang sudah punya anak 3. Dulu Ustadz sekeluarga berapa? Saudara kandung itu hanya 2, kakak beradik. Kan orang tua saya firok kan ya. Firok, saya sejak kecil ikut mbah saya si Sukorjo itu. Ya. Ibu kawin lagi punya 1. Bapak juga kawin lagi punya 2. Jadi saudara semuanya 5. Yang saudara kandung, bapak ibu itu 2. Terus lain bapak 1. Terus lain ibu 2. Jadi semuanya 5. Awal ketika di pondok dulu masuk pendidikan diniyahnya di MI. di MI. Di Madrasah Diniyah. Terus kamar saya dulu di D2. Sunan Kalijogo. Ketua kamar saya dulu itu Ustadz Amin itu, Asbagus itu. Sekarang di Sukorjo itu. Ada nggak ketika dulu waktu ada di pondok, Ustadz harus pada masa waktu mondok ini, harus melakukan sesuatu atau apa namanya kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan ketika masih mondok dulu? Saya dulu ketika di pondok itu
bagian ubudiyah. Bagian ubudiyah, dulu kan lampu itu sampai jam 10. Jam 10 malam Jam ya. 10 malam sudah mati. Terus paginya itu pakai lampu apa stroking itu. Saya yang bagian nyalakan lampu itu setiap pagi saya. Jadi jam 3 saya sudah bangun untuk nyalakan lampu itu. Menghidupkan lampu. Menghidupkan lampu itu. Berarti masih belum ada diesel PLN gitu. Belum ada PLN masih. Terus ketika ada acara-acara di aula, saya sering dilibatkan karena saya hubungannya dengan masyarakat. Biasanya saya bagian cari kue itu. Kalau Basul Masail, dulu ketuanya Ustaz Rahmatullah itu Muflis. Itu saya bagian konsumsi saya. Ya, kopi dan lain semacamnya itu bagiannya saya itu sudah. Ustaz, berarti mulai dari MI, MTS, kemudian ke Aliyah, ini berjalan dengan mulus saja ya? Ya, alhamdulillah. Bukan berarti santri yang nakal dulu. Alhamdulillah. Jadi, ketika merupakan masih almarhum Al-Maghfurlah ya As'ad itu kan masih ada beliau ya. Apa sebenarnya ketika perjalanan Pak Ustadz waktu masih bersama dengan beliau, masa-masa beliau ini bagaimana Pak Ustadz? Saya sering mengikuti ketika beliau itu mengadakan pertemuan. Setiap bulan itu dulu ada pertemuan santri dengan beliau, dengan pengasuh. Itu saya alhamdulillah saya selalu mengikuti. Yang paling sering disampaikan oleh beliau itu terutama itu masalah kebersihan. Masalah kebersihan pondok. Malah Kiai As'ad itu ketat luar biasa itu. Tiap pagi beliau itu kontrol. Tiap pagi itu kontrol kebersihan kotak-kotak yang kan ada tempat sampah itu. Itu sampah. Kalau sampai ketahuan beliau nggak dibuang itu langsung. Beliau itu pakai kayu dulu itu. Dipukul kotaknya. Sampahnya gitu ya. Sampahnya sampai dipukul gitu. Udah alhamdulillah. Ya kalau sudah kiai yang kontrol itu Masya Allah. Dan pengabdian teman-teman alhamdulillah luar biasa. Waktu itu kan ada istilah hadatan itu, ngisi jeding gitu. Ya dulu saya masih nutut. Ada nggak apa sih sebenarnya Kiai As'ad itu mengupayakan atau yang paling pertama adalah kebersihan ya Ustaz? Kebersihan. Apa sebenarnya menjadi alasan beliau itu? Ya mungkin satu karena memang Rasulullah itu senang kepada yang suci, mungkin dasarnya itu. Yang kedua masalah kesehatan. Jadi makanya almarhum itu masalah kebersihan itu memang betul-betul dijaga. Ya mungkin dasarnya itu innallaha thayyibun itu. Innallaha thayyibun. Dan sekaligus itu juga menjaga kesehatan. Itu yang melatar belakangi. Makanya ketat betul itu beliau itu. Kalau ada sampah yang nggak dibuang itu, saya sendiri yang melihat langsung itu. Sering. Ada nggak dawuh-dawuh beliau atau yang Ustadz ingat ketika momen-momen tertentu atau bahkan juga ketika masa-masa rapat bersama dengan santri itu hal yang masih melekat gitu? Ya, yang saya ingat di samping anjuran beliau terhadap santri supaya rajin belajar. Terus ketua kamar itu dulu dianjurkan untuk mengajar taklimul muta'allim itu. Bidayah, Sulam Safina itu dulu itu ditekan oleh Kiai As'ad dulu. Jadi ketua kamar harus mengajar taklimul muta'allim
Bidayah, Sulam Safina itu yang harus digodok itu di kamar itu. Terus yang kedua yang sering saya dengar dari beliau itu di samping masalah ketertiban, keamanan, terus yang dititik beratkan terutama akhlak. Akhlak. Beliau itu baik akhlak kepada guru, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada sesama sahabat. Itu dulu beliau sering menyampaikan, bahkan kalau menjelang imtihan itu beliau menyampaikan pada seluruh santri itu kalau pulang ke rumah tolong bantu orang tua, cari guru-gurumu terutama yang mengajar ngaji, guru madrasahnya, guru yang ngajar mulai dari alif, cari. Jadi sempatkan silaturahim, itu anjuran beliau biar ilmunya barokah. Jadi yang dititik beratkan dulu itu akhlak, terus silaturahim kepada guru-guru, dan hubungan baik kepada orang tua. Pak bagus karing sepona, Pak bagus karing tuana, pamapan ka guruna sampai cangkolang, sare guruna, terutama kelang kerena. Itu yang sering disampaikan oleh beliau itu. Dan beliau sering menyampaikan tang santre pokok tak banyak melanggar ke aturan pesantren, ilmu namaste barokah ben manfaat. Itu beliau sering menyampaikan. Santre pokok tak banyak melanggar aturan pondok, ilmu namaste barokah ben manfaat. Bahkan disuruh beliau itu, mau tak percaya aja ketok tang cile. Iya dulu itu. Saya dengar langsung itu. Makanya saya berusaha bagaimana tidak melanggar pesantren. Ada nggak momen tertentu yang dikhususkan, terutama kepada dawuh beliau kepada santri, pada umana, terutama wasiat-wasiat beliau? Ya, kalau yang saya dengar itu kepada umana semuanya itu dengan kiai disuruh ikhlas abento pondok, ikhlas abento pesantren, umpamana beda bisaroh tarema. Itu beliau mun tak usah tanyaan, mun beda tarema. Terus yang kedua terutama masalah ubudiyah, masalah sholat dan lain semacamnya itu. Termasuk kalau punya masalah, punya keberatan, itu dulu, kalau dulu itu dianjurkan ngaji di asta, di makam Ki Samsul dulu. Bahkan dulu beliau menyampaikan lambe abah pernah awasiat, pernah ada buh mon andi kasosaan, andi kabereten entar katang kopur, entar katang kopur ngaji, kalau pegang itu Maisan, ya, maisan batu nisan, batu nisannya itu. Sekarang kan sudah ya, susah ya gitu. Dulu banyak yang melaksanakan dauh dari Kiasat itu dulu. Dan beliau menganjurkan terutama Al-Quran, membaca Al-Quran, istiqomah membaca Al-Quran, rotibul haddad, istighosah, itu yang paling ditekan dengan beliau dulu.
baik ketika ada di pondok maupun ketika nanti pulang ke rumah. Jangan sampai wiritan-wiritan itu Al-Quran, Ratibul Haddad, Istighosah jangan sampai hilang. Itu yang disampaikan beliau. Di samping masalah ke-NU-an, Torekoh dan lain semacamnya, itu juga kami waktu di pondok sudah beliau menyampaikan sudah. Malah untuk ikut Torekoh disuruh hati-hati dengan beliau. Yang penting istiqomah ya, istiqomah di NU itu sudah cukup kata beliau. Kalau tadi Ustaz menyampaikan ke dawuh beliau ke santri, kemudian juga ke Umana, ada nggak Ustaz yang pernah dengarkan dawuh beliau ke alumni Ustaz? Maksudnya? Dawuh beliau, dawuh Kiai As'ad itu kepada alumni ketika kumpul bersama dengan alumni, ada secara khusus pernah menyampaikan dawuh gitu terkait dengan apa dawuhnya beliau kepada alumni pesantren, pondok pesantren Salafiyah biasa. Kalau dengan alumni, kalau ketika di imtihan dan acara-acara lain itu hubungan antara pondok dengan alumni. Jadi alumni itu jangan sampai lepas dengan pondok. Pesantren. Bahkan dawuh kiai, selama alumni ki asampung ka guruna, asampung ka ponduke, insyaallah mulai ka masyarakat tak kira nganggur. Itu yang sering disampaikan. Jadi selama santri, alumni, asampung ka guruna sokaraja, asampung ka ponduke ka pesantren, mulai ka masyarakat, ilmuna tak kira nganggur. Paling enjak itu kiai itu. Paling enjak tadi tukang tua nerba. sampai seperti itu kiai itu. Paling tidak itu jadi tukang doa di masyarakat itu, kiaji istilahnya itu kiaji itu, tukang tua narba. Ia mulai tak paju ke tukang tua narba, perlu dipertanyakan kesantriannya itu kiai itu. Ustaz kan selain aktif di IKSAS yang sampai saat ini kan juga pernah juga aktif di NU gitu ya. Iya. Nah, terkait dengan dawuhnya beliau terhadap NU atau masyarakat yang mengabdi di NU, ini bagaimana Ustaz? Kalau dengan NU Kiai itu Masya Allah luar biasa. Baik kami ketika waktu ada di pondok, kebetulan kami juga nutut waktu itu, dan bahkan saya itu jadi panitia lokal Muktamar itu dulu. Di Sukoharjo? Ya, di Sukoharjo. Yang kelas 3, mulai dari kelas 1 aliyah sampai kelas 3 itu jadi panitia lokal dulu itu. Muktamar. Ya saya sering nibing-nibing itu kalau ada pertemuan itu. Ya Kiai Masya Allah. Ya sampai itu wasiatnya itu. Sampai tang santri saya keluar dari NU cek ngarep akompol bisengko itu sering disampaikan dengan beliau itu. Makanya teman-teman yang masih nutut kepada beliau, kepada Kiai As'ad itu, ruhul jihadnya terutama terhadap ke-NU-annya itu sudah matang itu. Gitu ya. Sudah tertancap. Sudah tertancap dan insya Allah tidak dikhawatirkan lagi. Nah, karena di masa Kiai As'ad itu Masya Allah, terutama masalah ke-NU-an itu, bahkan beliau itu sering menyampaikan, jadi siapapun yang tidak sesuai dengan garis-garis besar perjuangan Nahdlatul Ulama, muntak tepak cek torok, itu Kiai itu dulu itu sama abai cek torok, muntak cocok, apalagi tidak sesuai dengan para muassis Nahdlatul Ulama. Jadi masalah ke-NU-an, beliau memang, kami sejak di pondok sudah sering digembleng masalah ke-NU-an. Sering beliau menyampaikan masalah perjuangan para muassis, itu sering disampaikan kepada santri.
Dan itu secara tidak langsung beliau itu memberi penekanan terutama kepada santri untuk berjuang lewat NU itu. Makanya sampai beliau menyampaikan santri Sokaraja yang pendiriannya tidak sama dengan saya tidak ikut bertanggung jawab kelak di hadapan Allah, sampai seperti itu. Ya, kalau sudah seperti itu kan kiai kalau sudah tidak bertanggung jawab kan kita mau kemana lagi itu. Ustadz, ini ketika Ustadz bersama dengan beliau, ini tahun berapa ini Ustadz? Oh ini anu ya, hadiah ini. Saya dulu itu sering ikut lomba ketika ada di pondok. Luar biasa. Lomba pidato ya saya. Jadi lomba pidato saya ikut. Terus lomba kori. Saya ini berapa kali ikut. Jadi pertama enggak masuk juara. Tapi saya kepingin saya juara 1. Karena dulu kalau juara 1 itu langsung dapat hadiah dari kiai langsung. Dan dicoba itu juara 1 itu dicoba dengan kiai. Alhamdulillah saya 1986 ini 1986. Ya, saya dapat hadiah langsung dari Kiasat. Ini piagam Musabaqah Tilawatil Quran. Ini pembagian hadiah di mana waktu ini, Ustaz? Di aula ini. Di aula. Dulu ini guru-guru sekarang sudah meninggal semua ini. Tinggal Ustaz Aziz Nur ini yang ada. Ustaz Somad, Ustaz Zuhri Fauzi, Ustaz Suyoto, siapaan ini panitia ini. Ada nggak ketika pembagian hadiah begini beliau langsung memberikan tausiah atau dawuh-dawuh tersendiri untuk para juara atau yang lain? Iya, terutama kepada para santri yang juara-juara itu jangan sampai meninggalkan Al-Quran. Jadi beliau itu penekanannya luar biasa terhadap Al-Quran. Dijaga Al-Quran. Baik semuanya itu. Jangan sampai deki era oleh juara dapat gabung kona ambung ngaji. Jadi saking kepinginnya mendapatkan hadiah langsung dari beliau, ikut lomba gitu. Ikut lomba terus saya, walaupun nggak kena, ikut saya terus. Alhamdulillah, saya ingat itu ketika belajar manjada wajada itu. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Alhamdulillah, saya kepingin memang itu, kepingin juara 1 untuk mendapatkan hadiah langsung dari pengasuh. Yang saya ingin barokahnya itu. Nah, ini saya foto, saya abadikan ini untuk dilihat oleh anak-anak cucu saya. Ternyata alhamdulillah anak-anak saya banyak yang termotivasi ya dengan adanya. Ya, termotivasi. Kalau yang ini Ustaz yang itu Muammar dengan Haji Muammar itu ya. Dulu itu pengasuh Kiasat itu sering menghadirkan kori-kori internasional itu. Di antaranya ya Haji Muammar ini kori-kori semua ini. Ini ketika lomba ini. Ketika lomba ini ya, ketika lomba MTQ ya. Ya, ketika lomba MTQ ini. Alhamdulillah saya di tingkat Raudhah itu juara 1. Baik. Terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan ini ada besar manfaatnya. Ada yang perlu disampaikan pesan-pesan kepada para alumni atau juga santri-santri yang masih aktif gitu. Oh iya. yang saya amalkan sampai sekarang dan saya sampaikan kepada anak-anak saya termasuk teman-teman alumni, karena kadang-kala alumni kan tidak mencatat. Waktu itu tidak mencatat, dawuh-dawuh kiai itu tidak mencatat. Kalau saya itu sering mencatat, saya sering mencatat. Itu kiai sampai sekarang saya amalkan itu, setiap selesai sholat jangan lupa baca doa Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira 11 kali. Itu
langsung dari Kiai As'ad. Dulu Kiai menyampaikan, saya alhamdulillah sampai saat ini Masih saya terus mengamalkan itu. Jadi tidak usah banyak amalan-amalan. Yang penting sedikit tapi istiqomah itu. Baik. Itu saya sampai saat ini alhamdulillah anak-anak semua itu jangan lupa itu dawuh Kiai setelah sholat itu membaca Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 11 kali cuma. 11 kali, baik. 11 kali. Di samping Kiai sering menganjurkan itu. Kalau santri dulu harus hafal Yasin dulu. Harus hafal Yasin dulu, itu pernah beliau menyampaikan itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Demikian bincang-bincang saya bersama salah satu santri Kiai As'ad Syamsul Arifin Al-Ustadz Abu Rawi, dan ikuti jejak saya, bincang-bincang saya nanti bersama santri-santri yang lain di jejak Kiai As'ad Syamsul Arifin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.